Hai, saya Fatin. Hai, saya Salijan. Oke, kita throwback lah kan masa first kita dapat job sebagai live broadcaster tamu besar Kota Belut tahun 2021. Apa yang kamu rasa dan kamu expect masa itu sebagai yang kita dapat sebagai live broadcaster dan yang kamu expect dan the outcome? Kalau kita expect lah. Macam masa kami dapat tu job, macam dia bagi tahu sebulan sebelum kan. So saya macam positif je lah. Oh boleh ni, boleh. Okay ni kita boleh ni. Tapi bila sudah brainstorm, ideas, everything kan macam, oh baru terfikir, oh banyaknya poster mau buat, banyaknya planning yang di sana nanti kita mau atur kan. Sampai saya terfikir macam, oh dah sempat ke ni sebulan. Betul lah. Kan? Tapi kalau bagi aku, tem dikasih tahu terus aku negatif. Oi. Nah dia memang Sebab dia sudah peringkat daerah kan. Jadi dengan staff yang begini, dengan kru yang cuma bertiga videographer, terus aku macam, uish. Sebulan tak lah aku mau. Nggak boleh lah. Betul pula tuh 3 orang siap mau shoot begitu besar kan. betul dengan programmer lagi yang tiba-tiba jadi media team. Jadi benda tu macam makin lama dia rasa macam makin down jugalah sebab sebulan kan. Itulah. Sampai dorang ikut pun aku macam nah Sandi sudah betul nih. Kalau sampai orang IT bah yang turun Padang. Sedangkan orang media yang memang media kalau dia turun Padang pun dia still ada problem. Apalagi kalau orang yang memang tak tahu apa-apa kan turun Padang. True. Jadi kita mau bagi dorang explanation lagi ini apa ini macam mana kan. Jadi benda macam menjadi susah lah. Sebab tu lah aku macam negatif lah macam boleh kan ya. Itulah expect So gitu lah. mostly yang early kamu punya expectation memang negatif lah kan? Iyalah. Saya gitu, lebih positif kurang. lah mula-mula tapi lama-lama tu negatif jugalah. Sebab at the same time pun kita ada lagi job lain kan yang mau buat, yang mau kejar masa tu. Jadi dengan mau buat design itu lagi, mau buat design orang lain lagi, macam crashing lah juga. Itulah. Ya, makin lama makin burnout juga lah, pandai burnout. Jadi kamu punya expectation yang begitu. So lepas kamu menjalani yang kamu semua program lah, lepas sudah selesai, apa yang different daripada yang kamu expect dengan outcome yang tamu besar tuh? Outcome Kau dulu. adalah outcome macam okay. First tu macam puas hati lah sebab yalah kesusahan selama sebulan tu kan, and the outcome pun rasa macam maybe ada slack beberapa lah, tapi kita sudah tengok kita punya usaha selama sebulan tu kan, macam puas hati. Bagi saya puas hati lah. Walaupun memang ada last minute design ke apa semua macam poster ke apa. Tapi ya masa habisnya tu event memang terus rasa macam pedulilah tu yang lain, yang penting sudah siap macam tu. Macam yang dia punya outcome pun orang macam okay juga. Orang penerimaan orang pun okey kan. So lega jugalah. Ya sebab tu benda baru kan. First time tamu besar di KB tu jadi online. Jadi kita pun tak boleh expect apa-apa. Macam yang orang pun baru tengok begini sudah sekarang tamu besar. Enggak sudah orang online pergi sana. Itulah jadi setiap benda baru ni yalah kita kan baru try buat. Kita tak boleh anggap benda tu terus sempurna. Memang banyak mistake-nya lah di situ. Tapi syukurlah dapat pengalaman buat benda tu kan, tak pernah buat broadcast yang begitu. Belajar benda baru lagi. Belajar benda baru. Jadi happy je lah. Masa dapat yang tamu besar nih kena kasih jadi secara live saja, penerimaan orang pun macam kurang kan? Ya. betul. Orang baik-baik tanya, tidak, but kah? Enggak lah, saya tak naik kuda ini, dia bilang. Saya mau naik kuda. Jauh betul saya dah naik sini pergi naik kuda. Tu ada lagi yang DM, kamu ada buka but kah? Baru yang bikin trigger tuh yang orang tek tuh kan. Mbak, mari jom buka sudah nih. Oh ya, saya bilang sedangkan ini pre-record. Orang di sana trik betul. Banyak yang salah paham. Iya, banyak salah paham. Terus kami mau cakap pun, na ramai pula yang cakap begitu. Iya. Jadi mau Kayak jawab biar satu-satu pun, alamak. Coba dia tengok sialah terus nih komen-komennya. Tapi masa event last tu, bila saya tengok di komen-komen live stream tu, macam okay lah. Orang macam begini pula sudah sekarang, tidak pula yang face to face punya kan. Jadi mula-mula dorang macam terkejut lah. Pikir ada booth, pikir ada kedai. Nah, itulah. Iya. Tapi
everything is okay. Oke, syukur, alhamdulillah. Jadi selama beberapa lama kita berkampung di Kota Belut, apa kamu punya favorite moments yang berada sepanjang berada di KB kah, atau sepanjang kita menjalani ini Program. program tamu besar tuh? Aku favorite momenku bukan aku ndak pernah naik kerbau. Oh, ya betul. Aku naik kerbau, nama kerbau tuh si Thanos. Woi, dua acara dia menang. Waktu aku naik tuh kan ditampar-tampar nih, belakang dia pap ikutnya pap. Oh, aku bilang, woi bestnya. Tapi kan yang sakitnya kalau kau naik kerbau tulangnya tajam betul. Jadi kau begitu Pak kawannya mau jatuh. Mau ngasih sembang badan tuh susah. Begitu. Tapi best lah dapat naik kerbau kan, enggak pernah naik kerbau. Cuma kuda Arthur aja aku enggak dapat naik. Kamu naik tuh kan aku pikir merakam. Jadi aku bilang enggak apalah. Tapi syukurlah dapat kenal si Thanos. Kenal si Thanos. Kalau Saya pun begitu juga. Dia naik kerbau ya kan, saya naik kuda. Saya naik kuda juga, naik kerbau juga. Jadi merasa semua yang macam kita tidak pernah rasa sebelum ini pun kan. Buat apa lagi kan? Masa tuh saya ingat juga. Apa lagi? Banyak lah lagi. Pergi sawah pergi padi. sawah. Nggak pernah shoot lah yang on time begitu kan, terus di sawah tiba-tiba buka seluar. buka kasut, turun kan cucut depan begitu. Kerbau limpas kan kena lecak gitu. Satu kali sih ya, boleh 2 kali. Yang begitu. Best lah. Sana dia punya luar bandar kan, jadi best lah suasana dia. lain lah susana dengan bandar. Kita di sini kan terlampau tengok bangunan. Bila kita Stress. turun padang sana tengok nature kan sambil bekerja, dia macam ada stresnya, ada juga yang bestnya lah. Lepas kau habis shoot satu tuh, kau udah ada rehat sekejap, kau tengok gunung-gunung apa, bestnya Mana tuh. dekat gitu. dengan Gunung Kinabalu itu situ. Enggak pernah lah sedekat itu dengan alam. Asik. Ya orang-orang dia pun orang-orang dia pun Prama juga semua. Tidaklah yang orang Welcoming lah kan. so welcoming. Kembing lah, oke lah. Oke, kalau favorite moments. Jadi kalau macam favorite place kamu di KB itu? Favorite place di Sawah Padi tuh, saya ingat apa nama dia tuh. Kalau favorite place Sawah Padi, Sangkir, Sangkir lah. dengan di Pelumpung lah. Apa tuh Melangkap. Tempat kami camping. Tapi kalau favorite place, sebab aku pernah kerja di KB kan dulu, jadi aku rasa bosan sudah di sana. Lama aku di sana dulu, lebih kurang 2 bulan lah begitu, 3 bulan aku kerja sana. Jadi bila aku balik di sana kan macam yang benda tuh bukan baru lah. Cuma yang benda baru sana dia punya roti canai lah, aduh. Siapa? MIMJ. Restoran MIMJ dia punya roti canai. Nggak ada di muka bumi. Betul, sedap betul yo. Dan satu-satunya kedai yang buka sampai tengah malam. Iya. Satu-satunya kedai di KB yang sampai buka sampai jam 11. Selebihnya jam 10 itu habis jam 9. Kalau Fatin, kenapa jadikan Sangkir tuh tempat favorite? Sebab Sangkir kan tempat yang sawah padi. Aha. Jadi semua yang ada di situ semua sawah, Bang. Terus tiba-tiba sawah, gunung. Jadi di mana ada keke nih? Keke bangunan gunung kecil gini. Bangunan Putrajaya. Bangunan Putrajaya tiba-tiba gitu kan. Jadi di Sangkir tuh yang bestnya mana aku pergi sana ada sawah, angin dia pun bagus lah. Tidaklah yang macam di bandar nih macam Fully nature kan, gitu. fully Yes. nature. Memang KB ini banyak kita Tempat cantik balik lah. kepada nature lah kan. Yes. Iya. Jadi sepanjang berjalan di sana banyak tempat menarik, banyak yang apalah, boleh tempat yang kita jadikan favorite kita. Iya. Adakah benda-benda yang unexpected sepanjang kita menjalankan tugas atau sepanjang kita berada di KB, Mas Atur? Unexpected. Sepanjang program, sepanjang bekerja di sana tuh saya tidak berapa ingat lah. Tapi yang paling saya ingat yang lepas turun tuh memang macam kamu cerita tadi kan, yang kereta mati tengah jalan tuh, itu unexpected lah juga kan, sebab kita sudah isi minyak sudah masa tu, kita macam bilang kereta tu pun okey sudah sebenarnya. So kereta pun baru servis kan? Iya, baru servis. Tiba-tiba, tapi saya memang sudah rasa dia punya macam ada something masa depan restoran tu, tiba-tiba break dia macam kau break kan, tapi dia still berjalan gitu. Kau sendiri kan ada situ masa tu, oi gitu kan. Sekali, nasib baik kita sempat sampai keke. Betul lah. Nasib baik masa yang mati tu pula jam. Kalau berjalan saya tiba-tiba mati, nah iya gitu.
Mana bukit lagi di situ. Jadi tapi nasib baik ada kawan air mala. Thanks to Naja. Shout out to Naja. Oke, kalau aku pula unexpected. Susah yang udah sebut. Unexpected. Benda yang tidak diramal lah. Oke, Nggak bahasa dirancang. Melayunya. Benda yang tidak dirancang. Kalau aku first waktu event. Actual eventnya tuh kan, peresmiannya tuh. Kan broadcast besar. Jadi ada 2 orang pacik nih. Dia pegang kamera besar, Pak. Kamera yang aku sendiri tidak pernah pegang. Pas dia datang, dia bawa kamera Canon C100 Mark II tuh yang besar tuh yang begitu. Gitu. Nah, jadi datanglah dua-dua begitu. Dia bilang, "Bro, mana mau pacak?" So aku, aku bilang bukan aku yang incas. Tapi si Nazrin cakap kau. So aku, nah. Blank aku. Aku enggak tahu apa-apa kan, kamera itu pun aku enggak pernah pakai. Jadi aku tunjuk begini sih. Dua-dua tanganku. Oke, pacak ke sana. Oke, habis cerita. Benda tuh macam yang buat aku terkejut lah kan, bila orang tanya pasal kamera-kamera begitu yang kita sendiri pun enggak pernah pakai. Jadi aku pun enggak tahu kan. Jadi aku bagi dia, aku hantam saja lah. Aku bilang, yang penting aku Tapi benda tuh jadi juga lah kan. jadi juga oke lah, dia punya angle tuh oke juga. Oke, yang kedua tuh pasal adalah artis tempatan KB ini, Pak. Artis apa sudah namanya? Macam mana sebutannya? BQ. Tapi ejaannya kan BQX. Jadi aku enggak tahu, aku sebut BQX ya. Tapi BQ kah? BQ. Dorang nih kan sebenarnya artis, Bah. Jadi tapi kami enggak tahu sebab waktu Raptai dorang di sebelah, Bah, duduk macam orang kampung biasa nih. Berseluar-seluar pendek. Lepas itu dia pas pendrive. Bang, pendrive dia bilang. Aku pikir, nih pekerja dorang. Jadi aku ambil jalan begini. Aku bagi. Apa dalamnya? Aku bilang, ada video sama dengan lirik. Aku pasta dengan pay system. Aku pas. Pas itu dorang tiba-tiba naik pentas buat persembahan. Aku bilang, apa tuh? Artis rupanya. Sekali dong persembahan. Oke, kami BQ. Rupanya artis. Jadi ndak ndak teramal kan macamnya. Rupanya artis kecil-kecil dong dia. Ya, humble lah. Humble. Tapi humble-nya, terlampau humble sudah tu. Yang betul-betul kau nak nampak orang pun artis rupanya. Tapi Itu okay ya lah. lah. Persembahan pun oke je. Persembahan orang oke juga macam Eminem juga. Unexpected moment yang mistik yang kamu rasa maksudnya. Mistik. Kan KB ini famous dengan the something. Saya tiada. Saya rasa entah. Saya rasa tidak. Saya enggak. Sebab every night pun saya rasa saya tidur nyenyak juga. Sepenat kan? Pagi tu dari awal pagi lagi sampai malam buat kerja apa semua. Jadi balik tu memang saya tidur terus. Jadi tidak lah. Saya rasa tidak lah. Sepanjang tu. Kalau aku satu kali lah ada yang kami tengah jalan-jalan dengan mama kan. Time tu macam habis kah sudah? Belum habis lah, cuma habis editing. Jadi kami pergi cari-cari view, mau tangkap-tangkap drone, tangkap-tangkap pakaian FPV kan. Kami naik pergi yang belakang kampung Pitasan, belakang homestay itu. Tapi kami terus siap pergi atas. Jadi tiba-tiba kami sampai jalan mati, Pak. Betul-betul jalan mati, depannya hutan sudah. Tiba-tiba ada satu kereta di dalam. Satu sih kereta satu-satunya. Bilang, buat apa nih ya? Van kah apa di situ? Jadi kami datang, aku mau turun mau tengok tapi, takut tuh. Memang jalan tuh tiada sudah apa-apa. Kalau kau jalan ujung sudah kan, pas hutan, tiba-tiba ada kereta satu di dalam. Jadi kami pun positif sel. Warna kuning, bukan? Bukan, warna merah. Positif lah. Mungkin positif kami sabgam lah kali. Mungkin kita ada rosak. Tahu lah apa dia buat dalam tuh. Tapi memang misteri lah, memang bikin takut. Jokte pun, kalau dia sendiri Di nih kawasan beraninya mana dia. tuh? Yang Pirasan. di homestay tuh, tapi yang jalan terus. Dekat bukit. Ya dekat bukit naik lagi paling ujung. Kamu naik apa? Ini kaki. Naik kereta gitu. Oh iya kan, lupa. Pakai kereta bela. Okay. Cari view sana lah. Lepas tu kalau yang malam tu, time yang habis sudah kami edit jam 3 kan, keluar merokok. Trap mau kuno. Angin senja membawa kau. Malam sudah itu bukan senja. Tapi yang bikin seram yang tiba-tiba anjing menyala ya. Begitu-gitu. Bilang apa lagi nih dia bilang. Kan kalau orang-orang tua kalau anjing menyala tuh dia nampak something kan. Jadi itulah hilang terus angin senjanya malam tuh. Kamu Memang kerja terus. sampai dekat subuh, tiada juga lah macam ternampak. Tiada lah, nyamuk sejak banyak. Dengar kah? Tiada aja lah yang bunyi-bunyi. Kalau bunyi-bunyi yang setakat macam bunyi B kuasa 2 tuh enggak terlalu normal sudah. Kalau sama aku kan selalu sudah kan dengar benda-benda begitu di sana. Macam mana bunyi dia? Anda tahu? Dia bunyi macam ketok keruak tuh. Itu Bukan itu penguin. Gitu.
Dia yang bunyi style keruak tuh. Yang kwak kwak. Yang begitu. Kwak kwak kwak. Yang begitu. Yang burung-burung keruak kecil itu kan. Tapi dia jenis yang kuat. Betul lah Jo, kalau macam dia kuat maksudnya dia jauh. Tapi kalau bunyi itu pelan maksudnya dia kuat. Tapi sepanjang masa itu tidak lah. Kalau lah Tiada benda jalan. tu betul cengkerik ke apa? Itu tak pasti lah sebab tak ada nampak je gelap kan malam. Iyalah. Oke, kalau Secara- untuk Salijan lah sebagai videografer, fotografer, desainer dan Voice. Multi role betul. pakar ekonomi kan. Pakar ekonomi Syanda. Apa yang hardest shot yang masa tuh sepanjang Hardest shot, kamu kayak bilang? Kalau aku macam semua wah. Start dari raptai, start dari pre itu pun, memang Sandi. Kerbau tu lah betul-betul susah. Aku tak pernah on the spot begitu. Mana Yang shoot laju dia kan? tengah, mana lagi kau mau setup ISO, mana lagi kau mau setup FPC, mau apa semua kan. Susah memang susah. Lepas tu yang basikal pun susah, sebab kau kena rakam sambil kau di atas motor. Tak pernah aku buat begitu. Jadi belakang lagi. Ya memang bergegar-gegaran. Lagipun kami macam aku ndak pakai gimbal pas itu. Kalau macam pakai gimbal dia boleh stabilize benda tu. Ini pakai monopod kan batu-batu. Tempias bang. Batu-batu. Baru yang kayak punya joki ini orang kampung yang memang ragat dia kan. Baru dia bagi warning lagi. Bang, aku laju nih ya. Aku bilang kenapa? Laju seorang di depan. Aku bilang batu-batu tuh pelan-pelan kau. Enggak apa bang. Joki juga aku dia bilang. Kau nak Jadi aku teras lah. Aku teras tapi dia enggak tahu aku bawa motor dia kan. Aku biar jalan dia. Jalan siap begitu batu-batu. Aku start siap roll kan. Enggak ada yang dapat footage satu pun angkang begitu-gitu. Woi pelan kau, aku bilang enggak terakam nih, aku bilang enggak terakam. Oh iya kau bang bilangnya. Peran parking kan enggak ada sudah orang. Apa yang mau direkam? Itulah aku bilang susahnya. Lazas cari idea. Kami pergi kejar semua pelumah basikal tu kami pergi kejar paling depan. Jadi kami pacak jalan kamera, tunggu jangan limpas-limpas ya begitu macam Olimpik tu. Itu siapa yang dapat. Kalau yang memang on the spot tak dapat sebab tidak pakai gimbal kan. Begitulah. Yang kedua yang memang yang di sawah padi itulah. Yang waktu berlomba tu kan. Sudahlah bateri situ memang cukup-cukup sih ya, cukup-cukup makan. Jadi kami dah tahu bila mau start, bila sudah habisnya. Jadi kami main roll. Supaya safety kami roll je, tunggu. lambat. Iya, besok tunggu. Bila mula nih. Kasih mati, tiba-tiba kasih mati, jalan ni sudah. Astaga, aku bilang nasib lah ada backup yang lain kan banyak juga sudah kami set punya videografer. Jadi okey lah juga. Tapi kalau memang harap kami 3 saja, sudah roll, tidak lagi lari-lari. Tiba-tiba mau save bateri, terus lari. Sandi pak dia punya di situ timingnya. Bateri kan cukup. Jadi itulah susah juga lah kalau yang begitu. Memang mau kena prepare awal-awal lah. Memang mau kena deal lah sama dengan penganjur juga. Kan kalau macam kalau macam masa kadang kita tidak boleh jangka kan. Mungkin ada problem kan technical punya problem itu ini. Jadi memang kena ready awal lah memang macam sejam begitu memang bateri. Kalau Fatin apa yang hardest? Job yang desain lah. Yang last minute punya desain. Yang diminta hari ini dia mau esok. Itu okey lagi. Kalau dia bilang dia mau jam 10 dia bagi tahu okey buat ni ya. Lepas tu Desain susah. jam 12 dia mau. Susah ke desain? Cinca. Terus tu bila kita sudah siap, sudah hantar apa semua raw yang editing yang sudah edited apa semua. Terus dia minta ubah lagi. Okey, ya kalau boleh cepat habis tu. Terus tu buat lagi lepas tu dia hantar, dia mau lagi ubah. Bayangkan kan kita ada desain lain lagi. Mau fokus dengan satu benda saja macam tak boleh lah dalam sehari. Itu memang saya kalau bagian desain lah. Kalau yang lain-lain tu kerja. Kerja. Kalau tahun ni kita dapat lagi nih job tamu besar, apa kamu punya? Nggak mau. Jujur betul. Kalau saya okey je, tapi tambah staff. Iya, itu ya lah. Macam hari itu pun okey je, Pak. Tambah masa, kalau boleh janganlah sebulan kan. Sebulan tu macam prepare Iya. kahwin pun setahun. Betul. Apalagi tamu besar yang melibatkan sama orang lain kan. So memang at least dalam paling kurang lah 3-4 bulan kan. Iya, mungkin at least 3 bulan mungkin boleh memadai bagi ruang salah. bernafas gitu. Slow kan buat. Ini 1 bulan awal. Sampai burn out lah ujung-ujung tu. Pecah je. Menghitam lah memang. Begini. Betul je. Tapi kalau kita dapat job untuk tamu besar lagi tahun ni, kita benar yang bagus lah bahkan.
Ya, Bagus kira lah. oke lah. Macam kita dipercayai lah sudah. Ya. Smart bah dipercayai untuk Ya. menghandle media. Wah, macam gitulah. Oke lah kalau setiap tahun kita dapat pun macam benda tu boleh jadi Signature. iya, annual punya kan Job. begitu. Best lah masuk kita punya portfolio. Yep. Macamnya smart bah tahun-tahun buat Tamu Besar. Dorang buat media first dorang start with online. Penyiaran Mungkin rasmi nanti ini kalau macam oke sudah kan pandemic pun oke sudah. Lepas tu kita boleh sudah start buat dia face to face gitu. lah macam dulu sudah. Pergi-pergi bazar, mesti orang suka Ya. lagi, orang suka tu kan. Lagi Kena-kena happening lagi happening di mana-mana smart bah. wah. Tapi yang sedihnya yang tahun lalu tak dikenal lah, kasihan smart bah. Hah? Yang- Dari mana ini? Woi, sakit. Tiba-tiba tidak yang kalau bagi kredit masa masa lomba lari tu. Lomba lari bukan marathon kah? Ya marathon. Menunggu kena nama smart pak. Tidak pernah. Bukan Nampaklah. penyiar rasmi. First time kan orang belum kenal lagi jadi. Ya, tak apalah kalau apalah. macam next tahun ni dapat lagi, oke lah mungkin orang sudah Oh, mula. ini pandai tahun mula lepas tahu sudah, lah iya, begitu. begitu. Jadi kalau dorang pun jemput Big Q tu lagi aku kenal sudah. Oh, dorang ni Big Q artis tu. Oke, fine. So any another ataupun apa lagi experience yang kamu ingin share? Rasanya tiada sudah lah. Minop. Mungkin oke sudah. Oke sudah. Ya. Semua sudah kasih tahu macam yang darah sudah apa yang Semua pun tersimpan. terbongkar sudah. Harapan lah untuk Tamu Besar 2022. Harapan. Harapan untuk Tamu Besar tahun 2022 ini. Ya, harapan. Oke, harapan saya harap Tamu Besar 2022 Yes. lebih happening lah daripada last year. Kalau kami lagi sekali yang atur, harap lagi smooth lah dia punya perjalanan mau mengatur tuh apa semua. Yes, itulah. Itu harapan saya. Ya. Kalau aku harapan harap jangan online lagi lah. Ya. Sakit dia online. Online Korakam dulu. Oh iyalah, iya betul. So sakit. pre-recordingan semua. Kalau face to face nih, apa yang jadi di situ salah tidak salah habis Ya, habis terus. Jadi pedulilah live sudah berlalu juga mana boleh buat apa-apa. Begitu. Ya. Tapi bila pre-record nih bila ada salah orang akan nampak bah sebab orang boleh ulang. Mana Orang lagi ulang. Kalau green screen pakai green screen lagi. Green screen itu potong tangan. Wih panjang terus. Habis ya itu cakna kali harapannya. Nah, itu saja kan? Ya, itu sajalah perkongsian kami tentang Tamu Besar yang kami buat tahun lalu. Yes. Dan ini our first attempt untuk buat podcast. So, jangan lupa untuk like, yes, subscribe, And share the Yeah. video. Bye.